Halo, kembali bertemu dengan saya di Coretan Beni. Nah, kali ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi. Ada dua materi nanti yang akan kita bahas. Yang pertama menentukan fungsi komposisi. Baik, untuk menjelaskan materi ini saya akan coba mulai dari contoh soal sederhana. Silakan dilihat. Diketahui fx sama dengan 4x tambah 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat. Tentukanlah yang pertama f komposisi gx. Jadi begini penulisannya. Ini juga bisa dibaca dengan f lingkaran gx atau f bundaran gx. Baik, pertanyaan kedua, tentukanlah G komposisi Fx. Kita akan coba bahas soal pertama. F komposisi Gx. Nah, ini artinya, jadi definisi dari fungsi komposisi itu, Gx dimasukkan ke dalam F. Jadi Gx dimasukkan ke dalam fungsi F. Atau ditulis seperti ini. F Gx. Nah, bagaimana maksudnya? Kita lihat coba. Gx diganti dengan, jadi Gx-nya ini ya, diganti dengan rumus fungsi yang ada pada soal, yaitu 2x kuadrat ya. Jadi Gx-nya lagi-lagi saya sampaikan ganti dengan 2x kuadrat sesuai dengan soal. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, sebelum melangkah ke tahap berikutnya, coba simak ini dulu. Jadi pemahaman tentang fungsi kembali diingatkan ya. Apabila diketahui fx sama dengan 4x tambah 1, maka fa itu sama dengan mengganti x dengan a. Jadi setiap bertemu dengan x ganti dengan a, karena yang diminta adalah fa. Nah, sehingga x yang di sini ganti dengan a. Begitu juga dengan FB. Berarti setiap bertemu dengan X ganti dengan B. Jadi X-nya diganti dengan B. Jadi 4B tambah 1. Begitu juga apabila di dalam kurung ini seperti ini 5A misalnya. Jadi ganti X-nya dengan 5A. Apapun yang ada di dalam kurung ini itu yang digunakan untuk mengganti variabel yang digunakan, dalam hal ini X. Termasuk juga F2X. Berarti X-nya diganti dengan 2X. Begitu juga apabila di dalamnya itu agak sedikit panjang seperti ini. X-nya diganti dengan fungsi yang ada di dalam kurung ini, atau bentuk yang ada di dalam kurung ini. Jadi 8X tambah 2. Nanti ini tinggal disederhanakan. Ya, jadi begitu konsepnya. Dimohon diingat lagi yang di kotak ini. Berarti kita kembali lagi ke soal ya. Kita kembali lagi ke soal yang tadi. Jadi f2x kuadrat, berarti lihat fx-nya. Ini dia. Fx sama dengan 4x tambah 1. Ganti x-nya dengan 2x kuadrat. Ganti dengan 2x kuadrat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ganti x-nya ini dengan 2x kuadrat. Jadi kita sederhanakan. 4 kali 2 8. Nah, sehingga hasilnya adalah 8x kuadrat tambah 1. Ya, oke, mudah ya. Jadi mudah-mudahan bisa memahami soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal kedua, masih dengan konsep yang sama tentu. Hanya saja yang ini balik. F-nya yang dimasukkan ke dalam G. Fx dimasukkan ke dalam G. Ya, sesuai dengan definisi yang tadi, berarti G komposisi Fx itu G Fx. Nah, ganti F-nya dengan, jadi Fx diganti dengan 4x tambah 1 sesuai dengan soal. Diganti F-nya dengan 4x tambah 1. Kembali lagi saya ingatkan yang tadi. Apabila Gx sama dengan 2x kuadrat, maka Ga ganti setiap ketemu dengan X ganti dengan A. X-nya ganti dengan A. Begitu juga dengan 4B misalnya di dalam kurung. Ganti X-nya dengan 4B.
Termasuk juga bentuk yang sedikit lebih panjang seperti ini, X tambah 3. Ganti X-nya dengan X tambah 3. Nanti tinggal sederhanakan, dicari penjabarannya. Ya, ingat lagi yang di dalam kotak ini untuk kita lanjut menjawab soal yang tadi. Berarti G 4X tambah 1 bagaimana caranya mencari ini? Lihatlah GX. Oh, GX-nya di sini sama dengan 2X kuadrat. Jadi ganti X-nya ini dengan X-nya ini ya dengan 4X tambah 1. Sehingga bentuknya menjadi ini. 2 yang tadinya di sini X menjadi 4X tambah 1. Ya, sesuai dengan bentuk yang ada dalam kurung. Nah, kita jabarkan. Ya, 4X tambah 1 kuadrat kan berarti 4X tambah 1 dikalikan ya 4X tambah 1. Ya, kita sekalikan hasilnya dengan menjabarkan tentu 4X kali 4X 16X kuadrat, 4X kali 1 4X, 1 kali 4X 4X, 1 kali 1 1, sehingga hasilnya adalah 16X kuadrat tambah 8X tambah 1. Apabila ini semua dikalikan dengan 2 berarti menjadi 32X kuadrat tambah 16X tambah 2. Nah, itu dia ya. Jadi definisi dari fungsi komposisi dan cara menjawab soal-soal semacam ini. Nah, kita coba masuk ke soal yang lain ya. Soal yang sama dengan ini tapi variasinya berbeda. Nah, seperti ini contohnya. Diketahui ada 3 fungsi, fx, gx, dan hx. Diminta menentukan f komposisi G3 gitu. Jadi tidak lagi rumus fungsi nanti yang ditanyakan atau dicari bentuknya, tetapi langsung jawabannya berupa bilangan tentu. Kemudian nomor B, ini ada 3 fungsi yang dikomposisi. Nah, bagaimana? Kita cek, kita lihat ya bagaimana cara menjawabnya masing-masing. Yang pertama, f komposisi G3. Sesuai dengan definisi yang tadi, jadi G3 dimasukkan ke dalam F, sehingga jadinya begini, F G3. Nah, cari G3 berapa? G3 itu berapa? Nah, lihat rumus dari GX apa? GX itu 4X. Sehingga G3 ganti X-nya dengan 3. Sehingga menjadi 4 kali 3 gitu. Jadi X-nya ganti dengan 3. Sehingga jawabannya menjadi F12. Ya, F12. Nah, terus F12 bagaimana? Kita lihat rumus fungsi dari Fx. Fx sama dengan 2X tambah 5. Jadi ganti X-nya dengan 12 sekarang. Ya, karena yang ditanyakan F12. Di sini X-nya 12 ya. Nah, sehingga menjadi 2 kali 12 tambah 5. 24 tambah 5 sama dengan 29. Ya, jadi jawabannya bukan lagi dalam bentuk aljabar tapi langsung berupa bilangan. Oke ya, jadi itu jawaban dari soal nomor A. Berikutnya untuk menjawab yang B. F komposisi G komposisi HX. Ya, dengan konsep yang sama, berarti HX pertama dimasukkan ke G dulu. Ya, bentuknya seperti ini, F komposisi G HX. Ya, konsepnya sama seperti yang tadi, hanya saja ini lebih banyak fungsinya. Ganti HX dengan rumus yang diberikan yaitu akar X, ganti dengan akar X. Kemudian lanjut, berarti ini menjadi FG akar X. FG akar X. Jadi akar X dimasukkan ke dalam G. Ya, kembali lagi konsep yang di kotak tadi ya. Oh, berarti akar X ini digunakan untuk mengganti X pada GX. Ya, jadi ini kan GX ini ya. Jadi rumus fungsi G ini. Berarti ambil GX-nya. GX-nya adalah 4X. Berarti G akar X. Berarti G akar X ganti X-nya dengan akar X. Ganti ini ya. Dengan akar X. Sehingga menjadi ya, G akar X ini menjadi 4 akar X. Oke, bisa dipahami ya pelan-pelan. GX-nya itulah 4X. Jadi ketika di sini akar X, maka ini pun diganti menjadi akar X.
ya menjadi 4 akar X. Oke ya. Nah, sekarang rumus fungsi F yang berperan F 4 akar X. Lihat rumus fungsi F. Ini dia. Karena di sini 4 akar X, berarti ini pun kita ganti dengan 4 akar X. Ya, jadi apapun yang ada dalam kurung ini digunakan untuk mengganti yang ini. Ya, X yang ini. Berarti menjadi 2 X-nya diganti menjadi 4 akar X tambah 5. Ya. Nah, tinggal diseranakan menjadi 8 akar X tambah 5. Ya, mohon maaf ini kurungnya masih harus perlu dihilangkan ya. Baik, kita lanjut ke materi kedua kita, masih di fungsi komposisi. Kalau tadi menentukan F komposisi G atau G komposisi F ketika F dan G diketahui. Nah, sekarang sebaliknya. Bagaimana apabila fungsi komposisinya yang diketahui diminta salah satu fungsi yang tidak diketahui? Kita mulai dari kasus pertama dulu ya. Diketahui fungsi G. Fungsi Gx sama dengan X tambah 1. Dan komposisi fungsi diketahui 2X tambah 6. 2X tambah 6 ya. F komposisi Gx sama dengan 2X tambah 6. Yang diminta F-nya. Tentukanlah Fx. Baik, kita lihat ya. Langkah pertama, kita ambil dulu fungsi komposisinya. F komposisi Gx sama dengan 2X tambah 6. Tulis seperti ini. Kemudian sesuai dengan definisi tadi, Gx dimasukkan ke dalam F. Jadi kita ubah penulisan F komposisi G ini menjadi F Gx sama dengan 2X tambah 6. Berikutnya, nah untuk kasus yang begini ya, untuk kasus ketika yang ditanyakan itu fungsi yang di dalam, fungsi di dalam yang ditanyakan, kita pakai pemisalan. Misalkan fungsi yang di dalam ini, ya, fungsi dalam ini Gx dalam hal ini, Gx diganti dengan atau dimisalkan dengan A, ya, sebuah variabel lain, boleh menggunakan variabel yang selain A. Nah, ganti Gx-nya dengan yang diketahui, yaitu X tambah 1. Gx diganti dengan X tambah 1 sama dengan A. Dari sini, tujuan kita adalah mencari X sama dengan. Ya, dari proses pemisalan ini kita akan membuat atau mencari X itu sama dengan bentuk yang lain. Nah, ini contoh ini mudah ini ya, didapatkan dengan sedikit saja langkah didapatkanlah X sama dengan A kurang 1. Nah, dengan demikian karena Gx ini sudah kita misalkan dengan A, maka ini menjadi FA sama dengan 2X. Ini kan 2X pada soal ya. Sesuai dengan pemisalan yang berwarna merah ini, maka X-nya ganti dengan A kurang 1. Ini dia. X kan sudah menjadi A kurang 1. A kurang 1 tambah 6. Sehingga dengan sedikit proses, ini 2A dikurangi 2 tambah 6, jadilah FA sama dengan 2A tambah 4. Dengan demikian mengganti A kembali lagi ke variabel X, maka rumus fungsi Fx didapatkan, yaitu Fx sama dengan 2X tambah 4. Oke ya. Nah, sekarang kasus yang kedua. Bagaimana apabila F diketahui, F komposisi G diketahui, sementara G yang ditanyakan. Ya, berbeda dengan tadi kasusnya F yang ditanyakan, sekarang di sini G yang ditanyakan. Hampir sama langkahnya. Yang pertama, ambil dulu rumus fungsi komposisinya. Kemudian sesuai dengan definisi bahwa F komposisi Gx itu adalah begini bentuknya, jadi Gx dimasukkan ke dalam F. Nah, perbedaannya kalau yang di sebelah kiri tadi fungsi dalam yang diketahui, sekarang di sini fungsi luar yang diketahui. Ya, jadi diketahui Fx-nya di sini diketahui.
Nah, kalau kasus begini maka kita memasukkan atau mengganti X-nya dengan GX saja. Ya, seperti ini. Fx sama dengan 2x tambah 5. Berarti F apapun di sini, F gajah sebutlah begitu, F gajah sama dengan 2 gajah tambah 5. Nah, karena kebetulan di sini dalamnya GX, berarti Fgx sama dengan 2gx tambah 5. Diganti setiap X dengan GX. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti ini. Oke, proses berikutnya adalah ya ini sama-sama dikurangi 5 ruas kiri maupun ruas kanan. Sehingga 2gx sama dengan 2x kurang 1 kurang 5. Ya, di proses berikutnya kita bagaimana caranya mencari gx sebenarnya ya. Ya, tentu dengan proses-proses matematis yang sesuai tentu dengan ketentuan aturan. Maka ini menjadi lebih sederhana. 2gx sama dengan 2x kurang 6. Dan gx sama dengan, ya tentu bentuk ini dibagi 2. Sehingga gx sama dengan x kurang 3. Ya, baik, itu tadi kesimpulannya. Berarti kalau rumus fungsi yang di dalam diketahui, ya, gx yang diketahui, maka ini dia sebelah kiri prosesnya. Tinggal nanti tentu di pemisalan ini yang memerlukan teknik-teknik khusus untuk mendapatkan X sama dengan, ya tentu harus ada variasi soal yang lain tentu. Nah, yang sebelah kanan itu jika fungsi yang di luar yang diketahui. Nah, ini relatif lebih mudah, artinya tidak perlu memisalkan lagi, walaupun memang di sini perlu lagi teknik-teknik khusus untuk mendapatkan GX sama dengan. Ya, mungkin nanti dalam kesempatan yang lain akan diberikan soal-soal jenis yang lain. Ya, demikian tadi materi tentang fungsi komposisi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Tetap jaga kesehatan. Oke, salam sehat.